Wajah Pos Lintas Batas Negara, PLBN, Indonesia dulu dan sekarang, hingga jadi tempat wisata. Jika banyak masyarakat berpikir bahwa citra pembangunan negara dilihat dari ibu kota, hal tersebut sepertinya tidak menjadi satu patokan baku bagi pemerintah saat ini. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan pos perbatasan Indonesia dengan negara tetangga di berbagai wilayah. Pos yang dulu dirasa kurang layak untuk ditempatkan di pintu gerbang negara Indonesia kini disulap menjadi lebih besar dan megah. Hal ini kemudian mendorong Presiden Jokowi merenovasi sejumlah pos lintas batas negara. Berikut kondisi wajah pos lintas batas negara Indonesia dulu dan sekarang. 1. Mota Ain. Pos Lintas Batas Negara, PLBN, Mota Ain di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pintu masuk antara negara Indonesia dan Timor Leste. Hal ini sebagai implementasi program Nawacita Presiden Jokowi tentang membangun Indonesia dari pinggiran. PLBN dipugar dengan tujuan mengubah kawasan tertinggal di perbatasan, di mana kawasan terluar harus jadi beranda depan Indonesia. Bukan lagi sebagai halaman belakang yang kurang diperhatikan. Pengunjung lebih memilih swafoto di PLBN negara tetangga yang saat itu terlihat lebih megah. Tetapi saat ini, kondisi PLBN Mota Ain berubah total. PLBN Mota Ain sudah menjadi ikon Indonesia dan tempat wisata baru. Bahkan Indonesia menerbitkan perangko edisi PLBN Mota Ain. 2. Mota Masin. PLBN Mota Masin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Koba 5, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Mota Masin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timor Leste. 3. Entikong. Kini wajah PLBN Entikong semakin cantik. Di sana juga ada lokasi favorit untuk berfoto. PLBN Entikong berada di Jalan Lintas Malindo, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. PLBN ini kerap disebut sebagai pos lintas batas pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober tahun 1989. Renovasi PLBN Entikong rampung sekitar tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016 lalu. Usai dirapikan, pintu perbatasan Indonesia ini berubah menjadi kebanggaan baru dan terlihat jauh lebih megah dari pintu perbatasan di Tebedu, Sarawak, Malaysia. Yang membuat pintu perlintasan Indonesia ini menarik adalah dipadukannya bentuk bangunan modern dengan ornamen-ornamen khas Kalimantan. Khususnya Dayak. 4. Aruk. Pos lintas batas negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan kota Singkawang. Megahnya pos lintas batas negara, PLBN, terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik modern. PLBN Aruk mengadopsi arsitektur rumah adat tradisional dan ornamennya mengadopsi corak ukiran tradisional masyarakat lokal. Konsep atas bangunan PLBN Aruk ditransformasi dari bentuk rumah panjang dan perisai khas Dayak. Perisai melambangkan bagian pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia yang melindungi, sedangkan corak dan warna mengaplikasikan kombinasi etnik modern yang diterapkan pada bagian elemen dinding dan relief pada bagian pintu gerbang, termasuk atapnya tinggi dengan ukiran tradisional Dayak. 5. Nanga Badau. Pos lintas batas negara, PLBN, Nanga Badau di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Barat telah dibangun ulang. Presiden Joko Widodo memang ingin PLBN ini dan seluruh PLBN lain di Indonesia diubah wajahnya menjadi lebih cantik. Perbatasan Badau sendiri adalah salah satu perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Perbatasan yang baru diresmikan pada tanggal 16 Maret tahun 2018 lalu ini merupakan perbatasan ketiga yang ada di Kalimantan Barat setelah perbatasan Entikong di Sanggau dan perbatasan Aruk di Sambas. 6. SKO. Gerbang paling timur Indonesia tak menyurutkan pekerjaan pembangunan pos lintas batas, PLBN, SKO di Papua. Dimulai pembangunannya pada tanggal 18 Desember tahun 2015,
PLBN SCO yang berlokasi di distrik Muara Tami Kota Jayapura itu kini tampak megah. 7. Wini. Pos Lintas Batas Negara, PLBN, Wini. Terletak di Desa Humusuce, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara. PLBN Wini terletak sekitar 48,4 km dari kota Kefamenanu, atau sekitar 1-2 jam jika ditempuh dengan jalur darat. Pos yang menjadi perlintasan warga Indonesia dan Timor Leste ini memang menjadi salah satu bangunan termegah di Kabupaten Timur Tengah Utara. PLBN Wini juga memiliki berbagai fasilitas mulai dari pelayanan imigrasi hingga pemeriksaan barang. Tak hanya itu, PLBN Wini dilengkapi dengan fasilitas wisma yang ditujukan untuk pengunjung hingga tamu yang ingin menginap. 8. SOTA. PLBN Terpadu SOTA merupakan PLBN ke-8 yang dibangun pemerintah di perbatasan Indonesia dan merupakan PLBN kedua yang dibangun di Papua setelah PLBN SCO di Jayapura. PLBN SOTA ini dibangun dengan konsep yang terintegrasi, memiliki fasilitas yang lengkap, ada bangunan komersial, ada fasilitas umum dan sosial, mes pegawai, tempat ibadah, ada pasar, ada jalan pedestrian, area parkir, juga infrastruktur pendukung lainnya. Itulah wajah Pos Lintas Batas Negara, PLBN, Indonesia dulu dan sekarang. Tidak hanya itu saja, masih ada pos lainnya yang masih dalam tahap renovasi seperti PLBN Yetetkun, PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Seikelik, PLBN Nyamuk, PLBN Labang, PLBN Long Midang, PLBN Long Nawang, PLBN Oepoli dan PLBN Napan.